Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara. Mari kita sambut bulan Ramadan, panggilan Allah ini. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wasyukra lillah wa inna salata wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat, hidayah dan rahmat yang Allah berikan itu, kita masih bisa menikmati berbagai macam nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk bahwa kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada, ada satu ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya sangat populer sekali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sepintas, saking familiarnya ayat ini di telinga kita, seakan-akan ayat ini biasa saja. Tidak ada kelebihan, tidak ada keunikan. Namun perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa 90 kali Allah ulang ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an. Kemudian 6 kali Allah ulang la'allakum tattaqun dalam Al-Quran. Cuma surah Al-Baqarah ayat 183 yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu dan Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Cuma surah Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya ada perintah yang akan Allah perintahkan setelah kata itu, atau ada larangan yang juga Allah ingin larang dari seorang hambanya setelah kata itu. Tapi terkadang di beberapa ayat itu Allah sebutkan langsung bertakwa kepada Allah. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Perintah takwa Allah gandengkan setelah kata ya ayyuhalladzina amanu. Atau di dalam ayat lain Allah juga sebutkan nama ibadahnya, tapi tidak Allah tutup dengan takwa. Misalkan di surah At-Tahrim
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhiril ayat. Sampai akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka misalkan. Atau dalam ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah sebutkan nama ibadahnya, tapi Allah juga tidak tutup dengan la'annakum tattaqun. Hebatnya surah Al-Baqarah ayat 183, Allah sebutkan nama ibadahnya secara khusus. Siapa saja yang bisa mengelola ibadah ini dengan baik, terutama di bulan Ramadan, maka bagi mereka Allah siapkan gelar takwa. Ada sebuah hadiah, di mana hadiah ini tidak bisa dibeli dengan berapapun harta yang kita miliki, atau hadiah ini juga, gelar ini juga tidak bisa kita dapatkan dari pendidikan yang kita capai. Tapi gelar ini Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman dan yang bisa melakukan ibadah itu. Apa itu ibadahnya? Siam. Cuma ibadah siam yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, di mana Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah sebutkan nama ibadahnya yaitu siam, dan Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Itu berarti siapa saja yang bisa mengelola ibadah puasa di bulan Ramadan, tentu dengan iman, maka dia akan punya kesempatan mendapatkan takwa. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada, begitu dahsyatnya bahwa siam adalah salah satu ibadah yang bisa mengantarkan pelakunya kepada takwa. Kenapa demikian? Karena memang ibadah puasa adalah salah satu ibadah di mana di saat itu pelakunya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berpuasa, otomatis selemah-lemah iman kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seorang ibu-ibu sedang buat bukaan di dapur sendirian, suami belum pulang, anak-anak lagi di luar rumah, atau kita juga lagi istirahat di kamar, pintu kamar dikunci, AC hidup, nggak ada yang melihat. Kemudian ada di situ pula teh manis 1 gelas untuk persiapan buka puasa. Seandainya kita minum itu dan yang lain tidak ada yang melihat, tapi hati kita bilang, nggak mungkin aku mau minum itu. Kenapa? Karena Allah melihat. Nah, puasa menghantarkan kita bahwa kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tingkat ihsan di dalam Islam, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, meskipun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Sekelas ibadah solat, kadang-kadang kita lupa dengan konsep ihsan. Kita sholat, berapa banyak orang yang sholat tapi lalai, sehingga sholat itu membuat dia celaka. Padahal sekelas ibadah sholat itu belum bisa menghantarkan pelakunya kepada ihsan. Tapi takwa itu tapi siam maksud saya, itu bisa menghantarkan pelakunya kepada takwa. Kenapa? Salah satu cirinya adalah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat GMPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu dahsyatnya ibadah puasa, begitu luar biasanya lulusan dari shaim, orang-orang berpuasa yang bisa nanti mencapai gelar takwa, maka tentu Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk mendapatkan takwa itu. Jangan mulai dari 1 Ramadan, fastabiqul khairatnya, jangan mulai dari 1 Ramadan, tapi mulai dari Sya'ban ini. Bahwa Sya'ban ini adalah bulan pemanasan untuk beribadah di bulan Ramadan. Bayangkan ketika kita main bola misalkan, tiba-tiba ditelepon besok main bola ya, kita tanpa latihan, tanpa pemanasan, tiba-tiba langsung main. Itu 5 menit main keluar, 10 menit main keluar dari lapangan. Begitu juga dengan Ramadan.
Berapa banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan takwa dengan siam, tapi cuma 12 hari berpuasa, besoknya nggak puasa lagi. Berapa banyak orang yang berlomba-lomba mendapatkan takwa dengan qiyamul lail, salat tarawih, tapi malam pertama penuh masjid, malam ke-7 penuh masjid, malam ke-12 masjid mulai melebar, malam ke-20 masjid sudah mulai kosong. Kenapa? Karena pelakunya biasanya tiba-tiba beribadah di satu Ramadan, nggak siap-siap mulai bulan Sya'ban. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada, kita sebagai lulusan Ramadan itu mendapatkan gelar takwa yang Allah labeli dengan Al-Muttaqin. Demikian kajian singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.